Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski SPD MPD dari dosen pengampu mata kuliah Teori Bilangan semester 3 Pendidikan Matematika Universitas Al-Asyariah Mandar. Ya, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik, bukan? Ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membicarakan terkait dengan kontrak perkuliahan kita pada teori bilangan. Nah, seperti lazimnya bahwa sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah bagusnya kalau kita face to face atau dalam hal ini memberikan pengarahan terkait dengan kontrak perkuliahan atau prosedur pelaksanaan perkuliahan, sehingga nantinya ketika sudah dilakukan proses perkuliahan tidak ada lagi benturan yang terjadi sehingga mengakibatkan kalian tidak lulus ya. Baiklah adik-adik sekalian, saya langsung saja bahwa pada perkuliahan kali ini, karena ini kita berada di masa pandemi COVID-19, jadi perkuliahan untuk Prodi Pendidikan Matematika Universitas Al-Asyariah Mandar pada semester ini dilaksanakan dengan dua metode ya, dan dirangkum dalam namanya metode blended learning. Nah, dalam blended learning ini ada dua teknik yang digunakan. Yang pertama, pembelajaran dengan cara luring, kemudian kedua, pembelajaran dengan cara daring. Nah, untuk secara luring sendiri itu kita tetap tatap muka seperti biasa, pertemuan di kelas, di kampus. Kemudian untuk pertemuan secara daring ya, kita gunakan LMS ya, atau Learning Management System yang sudah dibuat oleh kampus kita. Nah, adik-adik sekalian, di sini di LMS kita itu akan terdapat pembelajaran baru yang menggunakan video-video, kemudian penugasannya itu dalam bentuk kuis, kemudian esai yang bisa kita langsung selesaikan di saat itu juga. Ya, baiklah adik-adik sekalian, saya langsung saja bahwa untuk kontrak perkuliahan kita yang menjadi pokok pembahasan pada aspek penilaian. Ya, kenapa? Karena memang pada penilaian ini menjadi hal yang sangat penting dalam proses perkuliahan. Ya, di mana dalam penilaian ini akan menilai mana mahasiswa yang pantas dikatakan lulus dan mana mahasiswa yang mesti mengulang kembali mata kuliah ini. Ya, seperti itu. Jadi aspek penilaian sudah saya kirim dalam bentuk PDF di forum ini. Silahkan dibaca kembali, kemudian dicocokkan dengan video ini. Ya. Seperti itu, yang pertama, saya akan menilai pada aspek ujian akhir semester. Nah, di sini persentasenya adalah 20%. Kemudian mid ya, atau ujian tengah semester itu 15%. Selanjutnya tugas, keaktifan, sikap, itu 25%. Nah, pertanyaan, sikap, bagaimana cara saya menilai sikap pada pembelajaran daring? Itu dengan melihat keaktifan kalian ya. Keaktifannya bisa pada saat ada problem atau masalah yang dilempar di LMS itu bisa dijawab. Kemudian bagaimana kedisiplinan waktu on time dalam menghadiri perkuliahan secara daring. Ya, selanjutnya untuk sikap pada perkuliahan luring atau di kampus ya, bisa dengan bagaimana etikanya ketika berada di kelas, bagaimana keaktifan di kelas, kemudian pakaian yang digunakan ketika memasuki kelas. Nah, terkait dengan pakaian, kembali saya tekankan bahwa untuk kita di Prodi Pendidikan Matematika, karena kita adalah calon guru, hendaknya kita menggunakan pakaian selayaknya sebagai seorang guru. Nah, mana itu kalau bagi perempuan atau wanita yang muslim, nah, tetap menggunakan hijab. Kalau tidak menggunakan hijab, menggunakan rok ya, rok panjang, kemudian menggunakan baju kemeja, pakai sepatu. Kalau misalnya ada yang mau pakai kaos kaki, lebih bagus lagi ya. Selanjutnya untuk yang laki-laki ya, pakai kemeja, kemudian pakai celana panjang, jangan celana robek-robek, dan juga celananya itu usahakan yang kain ya. Ya, seperti itu, jangan ketat-ketat. Dan juga untuk yang cowok ini biasanya karena banyak yang menggunakan sandal jepit, ya, saya sangat mengharapkan ketika kita melaksanakan perkuliahan secara luring di kelas itu tetap memakai sepatu dan juga alangkah bagusnya memakai kaos kaki ya, seperti itu. Dan diperhatikan kembali, tolong ya, ini saya juga harapkan kepada mahasiswa
on time ya. On time ini dalam artian ketika perkuliahan dimulai, misalnya teori bilangan itu jadwalnya adalah jam 2.14.00, saya harapkan untuk hadir tepat waktu, setidaknya hadir 5 menit sebelum dosen berada di kelas ya. Nah, toleransi atau toleransi absen ketika perkuliahan di kelas itu hanya 15 menit. Ketika sudah 15 menit tidak hadir di kelas dengan tanpa alasan atau tanpa ada komunikasi kepada dosen pengampu atau kepada ketua tingkat, maka dinyatakan alfa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan presentasi. Jadi nanti pada saat kita melakukan perkuliahan, maka saya akan membagi kelompok untuk melaksanakan presentasi per individu dari setiap anggota kelompok tersebut. Apakah memang nanti kita akan adakan diskusi di kelas atau misalnya presentasinya lewat video seperti yang saya lakukan hari ini. Nah, saya akan kasih persentase sekitar 30%. Nah, itu nilainya tinggi. Jadi saya harap itu bisa diikuti dengan baik. Jadi selanjutnya yang terakhir adalah kehadiran. Nah, kehadiran ini sangat penting. Nah, bukan hanya kehadiran pada saat daring ya, daring kemudian masuk mengabsen kemudian out lagi setelah mengabsen, tidak seperti itu. Tapi kehadiran yang dimaksud di sini adalah mengikuti keseluruhan proses, baik itu misalnya pada saat daftar hadir, kemudian ada problem yang dicantumkan di LMS, kemudian kalian aktif menanggapi setiap problem tersebut ya, seperti itu, dan juga hadir pada akhir pembelajaran. Nah, ini untuk pembelajaran daring. Nah, sedangkan untuk pembelajaran luring atau tatap muka di kelas itu kehadirannya juga sangat penting dan memiliki poin tertinggi juga ya, seperti itu. Nah, kita akan adakan 16 kali pertemuan baik itu luring maupun daring, maka saya mengharapkan kehadirannya minimal sekitar 14 kali pertemuan ya, seperti itu. Ya baik, untuk kontrak perkuliahan kita pada hari ini saya kira cukup demikian. Kalau ada hal-hal yang menjadi masukan atau kritikan dari adik-adik mahasiswa, bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.